Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Andri Haryawan di Coba Gadget. Kali ini saya pengen review Vivo Y12 di tahun 2020. Apa masih layak untuk dibeli? Kita cek video berikut ini. Dia mempunyai resolusi layar 6,35 inci yang cukup lebar dan cukup keren sih. Dan oke banget sih layarnya dengan waterdrop kamera di atasnya. Di bagian kanan terdapat tombol volume bottom dan tombol power untuk menyalakan atau menghidupkan HP ini. Di bagian bawah terdapat 3,5 mili jack audio dan satu buah lubang mic dan satu buah USB micro B atau USB micro USB dan satu buah speaker. Di bagian kiri terdapat 2 nano SIM dan satu memori eksternal tambahan. Dan di bagian atas kosong aja, nggak ada apa-apa. Yang di bagian atas pada HP ini mempunyai resolusi 8 megapiksel kamera selfie, jadi cukup oke sih untuk kita berselfie ria. Dan di bagian bawah ada bezel yang lumayan tebal, tapi nggak masalah sih karena layarnya sudah 6,3 inci, jadi cukup lebar aja. Dan ini kita ke settingan atau ke pengaturan, kita lihat sih apa aja speknya lebih lanjut. Di sini pengaturan lainnya dan ada tentang ponsel, dan sini kita bisa lihat dia mempunyai RAM 3GB untuk HP ini dengan memori internal 64GB dan memori yang tersisa itu 40-an GB lah. Sudah cukup oke sih dipakai aplikasi bawaan, ya masih tersisa 40-an GB dan dia bisa dipasang OTG atau USB OTG. Jadi kalau kita pengen nyimpan data OTG di flash disk sudah cukup oke banget. Dia mempunyai OS FunTouch OS dari Vivo yang khas dari Vivo, cukup keren sih kalau menurut saya. Dia sudah punya OS sendiri dan secara keseluruhan sih HP ini cukup worth it untuk dibeli dan perpindahan aplikasi dari aplikasi lainnya sudah cukup lancar dan cukup oke banget sih. Masih worth it aja untuk dibeli di tahun 2020, apalagi harganya yang cuma 1,7 jutaan. Dan oke banget sih, daripada Y12i yang 2 kamera, mending Y12 ini yang sudah triple kamera. Setelah kita bahas bagian depan, kita bahas bagian belakangnya. Dia mempunyai fingerprint sensor di bagian tengah dan terdapat triple kamera, yaitu 18 megapiksel dan 8 megapiksel untuk ultrawide dan 2 megapiksel untuk depth sensor yang cukup oke sih. Di bawah depth sensornya dia ada tombol flash yang cukup oke dan dia bagian belakangnya memantul kayak sejenis kaca. Di sini plastik metalik yang cukup oke. Dan ini kita pengen tes hasil kameranya seperti apa sih. Kita pengen tes untuk hasil kamera biasa 13 megapiksel seperti ini hasilnya. Dan kita pengen tes untuk hasil fotonya yang ultrawide untuk 8 megapiksel. Kita tes hasil foto yang ultrawide, hasilnya itu seperti ini. Dan kita pengen tes untuk deep sensornya juga, kita pengen tes untuk deep sensornya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Background belakangnya pasti bokeh kalau deep sensornya, dan kita pengen tes hasil kamera kamera depannya seperti ini dengan wajah cantik, mode wajah cantik. Ya, wajah kita terlihat lebih putih sih karena ada olahan software, dan ini ambil foto biasa aja. Walaupun ambil foto biasa masih wajah terlihat lebih cerah dibandingkan aslinya sih. Sudah cukup worth it sih kalau Anda penyuka foto atau selfie mania, sudah cukup oke. Dan ini live foto dari HP ini. Nah, ini untuk fotonya sudah cukup oke dan tampilannya sudah cukup oke. Nanti kita lampirkan foto dan videonya di belakang. Dan ini untuk nonton video YouTube kita bisa lihat sendiri. Di sini bisa kita lihat layarnya HD plus, belum Full HD, tapi sudah cukup worth it sih dengan 6,35 inci untuk nonton video. Sudah cukup oke aja dan tidak membuat mata sakit sih. Dan layarnya cukup terang dan cukup oke sih kalau orang bilang untuk nonton video di HP ini sudah worth it aja dan tidak membosankan lah. Dan kita pengen tes sih dari segi bermain game pada Mobile Legends sudah oke banget. Untuk hack frame rate yang lumayan tinggi sudah berjalan lancar dan cukup lancar aja, dan masih direkomendasikan apabila Anda penyuka Mobile Legends, masih rekomendasi karena bisa hack frame rate dan lainnya sih oke banget dan tidak ada kendala apapun. Dan baterainya juga 5000 mAh. Untuk bermain game satu ronde dia berkurang 5-7% per ronde, jadi masih worth it aja sih. Dan ini kita pengen tes untuk game PUBG. Kalau game PUBG itu modenya cuma di mode advance aja, nggak mode ultra, jadi advance biasa dan tidak bisa mode ultra. Kalau kita upgrade ke mode ultra nanti butuh software khusus, dan ini pakai
MediaTek Helio sih, MediaTek Helio dari Vivo. Jadi bisa dibilang masih spek yang rendah untuk game PUBG. Jadi ya cukup puas dengan mode yang basic-basic aja atau advance sih. Jadi oke banget sih kalau menurut saya. Video dari Vivo Y12i tahun 2020 dan cukup oke dan cukup keren. Pada Vivo Y20i ya cukup singkat sih, singkat aja videonya. Ini adalah spesifikasi lengkap dari Vivo Y12. Kesimpulannya sih cukup worth it dibeli di tahun 2020. Mending Vivo Y12 dibandingkan Vivo Y12i. Salam dari saya Andri Haryawan di Coba Gadget dan tunggu video selanjutnya.